jangan ngikutin gengsi. Biasanya kan, bola aku profi ini. Kalau like if it's not, kalau the ball too heavy for you ya. Iya. Buat apa profi shot for everyone gitu. Iya, not for everyone. Itu betul. Not for everyone. Jadi Kalau cuma mukul aja loh, Jo. Iya, kalau cuma mukul sih gampang sih sebenarnya. It's like it would take like only several lessons with the proper coach, obviously. the proper coach. Ini yang perlu proper coach. Ini proper ini kita bahas sih. Proper itu sampai apa sih yang proper ya nggak sih? Yeah. Yang proper itu kayak apa sih? Menurutmu ya pelatih wajib bisa main nggak sih? Bisa main gol? That's a very interesting question. Wajib nggak sih? Kayak anggaplah aku nih pelatih nih, aku ngajarin kamu. Jadi video anaknya ini dikasihin ke pelatih-pelatih di lokal. Semua pelatih lokal bilang, wah bagus. Terus dia coba kasih videonya ke pelatih luar. Wah kurang ini, kurang itu, kurangnya itu banyak ya. Akhirnya dia, udahlah anakku latihan di luar aja lah. Iya. Bola itu ngefeknya bisa hilang 10 meter ya? Ya bisa lebih bahkan. Kalau like ya kita nggak bahas sampai separah range ball saya. Iya. Ngelihat di pinggir saya, ini boleh bagus bos. Boleh wapi bos, 1 biji 12.000. Ya oke lah, emang dapat harga lebih murah, tapi itu boleh semua cecetan. Di pokok juga pasti ya berkurangnya banyak. Berkurangnya ya pasti lah itu. Itu sih mending bro. Oke, hari ini kita kedatangan atlet junior ini. Hai. Nah, kembali lagi bersama saya Gradek. Narasumbernya tetap 2 orang ini, tinggal 1 tamunya ini. Hari ini kita kedatangan Jordan. Halo. Jordan, ya. Jadi namanya siapa? Aku panggilnya soalnya dari kecil Jojo ya. Ya, Jojo. banyak orang mungkin kenalnya Jojo ya, tapi nama saya Jordan Marcelo. Oke. Asli Surabaya ya? Asli. Lahir Surabaya. Lahir Surabaya. Tapi kayaknya bukan Jatim kayaknya. Masih pagi. Oke. Tapi Indonesia kan. Indonesia, Ya, semoga pasti nanti wajib lah itu. dari podcast ini 2 tahun lagi Jojo jadi wakil Indonesia ya, Jo ya. Amin. Ya, bisa ya? Iya. Bisa lah. Ini soalnya latihan umur berapa dulu ya? Dari Mulai umur 4 tahun setengah dulu. Jadi aku sama Jojo itu tahu Jojo itu dari masih kecil, terus ngelihat dianterin suster ya. Iya. Susternya masih ada ya sekarang ya? Masih. Mesti dianterin suster, terus dia kalau di driving disuapin ya. Iya. Terus ngedot juga orang mungkin tahu ya. terus kalau dia ngambek di lapangan gitu, di driving race ngambek, terus habis itu ini kita saling yang tua-tua ini, ayo Jo, latihan Jo gitu ya. Kamu pernah nggak? Pernah. Ya. Jadi banyak teman-teman di sini mungkin belum tahu Pak Jordan ini siapa atau apa. Mungkin kalau teman-teman yang dari Surabaya udah familiar banget lah. Jadi ini junior atlet, salah satu kebanggaannya Jatim. Sekarang masih SMA ya, SMA kelas 3. Jadi aktif sekali dari turnamen. Nah, singkat cerita sebenarnya aku tahu Jojo ini udah lama. Soalnya aku baru tahu dulu itu, aku pernah ke rumahnya dia. Tapi papa mama aku sama papa mamanya dia itu satu industri bisnisnya dulu itu. Oh iya. Jadi udah lama kenal. Terus setelah itu aku baru mulai main golf kurang lebih 2016-2017. Terus mamaku itu sering cerita, ada anaknya temennya mama itu atlet junior. Terus aku tahu, wah ternyata Jordan itu anaknya ini. Aku baru tahu. Terkenal. Iya. Itu nanti masalah bonek tapi nggak dijadi, nanti kita bahas terakhir ya. Kita sekarang bahas masalah akademinya. Jadi saya tuh penasaran sih sebetulnya golf itu kenapa sih kok kayaknya susah banget gitu di Surabaya, apalagi di Surabaya. Sampai saya lihat beberapa tim-tim besar itu kalau main maunya itu kelompok baseball. Maunya itu baseball gitu. Padahal ini olahraga kan individu gitu. Kenapa sih kok sampai harus sesusah itu kah golf itu ya kan? Terus harus sampai gitu loh, main sendiri lo nggak mau gitu loh. Jadi satunya cuma bisa driver tok, satunya putter tok gitu ya, sampai gitu ya. Terus apakah salah dari golfnya? Salahnya kamu masuk golf? Atau salahnya kamu belajar di mana? Iya. Iya nggak sih? Nah, Jo, kenapa kok saya panggil Jojo? Soalnya Jojo ini pernah ngerasain local coach. Ya, akademi pertama di Geraha, kamu yang ikut. Paling lama kayaknya ini, sampai tutup terus diganti Prodigy ya. Terus ikut Prodigy juga ya. Terus jadi Jojo itu pernah ngerasain pelatih lokal, terus habis itu pelatih luar,
habis itu pelatih di Prodigy juga pernah pelajari semua ya. Semua. Ya apa Ju? Menurutku golf itu susah nggak sih Ju? Kalau dibilang susah sih sebenarnya ya apa ya? Mungkin lebih ke daripada harus susah lebih ke complicated ya. Saya kan ini buat like mental game sama teknik kan. Tapi on a certain state itu udah like everything but mental. Tapi kalau dibilang susah sih sebenarnya enggak juga ya. Kalau cuma mukul aja loh, Jo. Iya, kalau cuma mukul sih gampang sih sebenarnya. It's like it would take like only several lessons with the proper coach, obviously. The proper coach. Ini yang perlu proper coach. Ini proper ini kita bahas sih. Proper itu sampai apa sih yang proper ya nggak sih? Yang proper itu kayak apa sih? Kalau proper sih, I would say ya pastinya basic. Banyak orang kan ngeremehin kayak ya mungkin they don't wanna spend more ya di awal. Mungkin dikira oh masih baru mulai ngapain kayak bayar coach mahal-mahal. Tapi from what I've experienced dari dulu dari apa ya coach lokal tuh udah train selama around 4 to 5 years lah, dari umur 4 sampai umur 9. Oke. Terus habis itu kan sempat ganti ke coach luar. Ya itu yang ya udah ngajar mungkin yang tahu Joey Joey dulu. Joey Ines itu coachnya itu. Terus itu akhirnya dirubah total. Jadi kayak sama aja ngerubah dan itu takes like setahun sampai setahun setengah. Jadi ya itu kan ya mulai dari nol lagi. Buyar ya, jadi bongkar semua ya. Iya, akhirnya kasarannya kamu dirubah total tuh contoh lah ya. Contoh lah. Kalau misalnya yang paling sering ini kan kalau pelatih lokal nggak boleh noleh. Ya, ini contoh ya gitu ya. Ukol tuh, wow kepalanya lihat bola, nggak boleh noleh. Contoh gitu ya. Terus habis itu instruksinya kayak gitu. Emang apa sih dirubah? Instruksi apa sih yang sampai harus dirubah itu apa contohnya? Kalau mereka sih nggak ada apa ya? Itu kan very ya nggak tahu ya bisa dibilang like it would be like a general kata-kata nggak boleh noleh itu ambigu lah. Atau saya ngomong ini gripping. Gripping. Kamu selama bertahun-tahun di sini lokal grippingnya harus bagaimana? Terus habis itu apa yang terjadi sama grippingmu ketika kamu pelatih luar? Ya, simply waktu aku ganti coach itu aja udah diganti dari grip setup, take away, backswing. Apakah pelatih lokal nggak ngurusin grippingmu? On the time sih enggak ya. Enggak ngurusin ya. Kalau pengalamanku pelatih lokal mereka lumayan peduli. Beberapa grip itu mereka peduliin, cuman benerinnya ke arah yang salah bukan. Jadi gripku udah bener diputar-putar akhirnya jadi tambah salah. Aku nggak tahu kenapa, mungkin karena antara ilmunya itu terbatas atau gimana ya. Seperti kayak yang common lah, aku bilang tadi kan juga nggak boleh noleh lah. Ya itu sangat lumrah. Bahkan kita sekarang lagi di BDG aja ini, di Golf Armor di BDG ini aja, kalau kita keluar ke driving dan segerin pelatih di luar ini, bisa-bisa sekarang as we speak in this podcast ini ada yang ngomong nggak boleh noleh. Iya. Tapi kalau aku sih yang tahu kalau masalah gripping ya, selama ini coba-coba pelatih lokal grippingnya cuma satu. Ya wes itu sama terus. Padahal kita itu ternyata ada keterbatasan ya. Ternyata harus dibuat beda ya. Untuk kamu grippingnya rada gini, untuk ini karena keterbatasan anatomi ternyata itu. Iya, betul. Terus kalau berdiri, kamu dirubah nggak sih? Ada yang beda nggak sih? Iya, obviously. Itu saya dari shoulder, hips, kaki semua kan harus square semua kan. Berdirinya, pelatih lokalmu dulu nyuruh kamu berdirinya gimana emangnya? Padahal kamu dulu kecil juago loh, Isan. Kalau juago loh dia. Kalau on the time sih aku nggak inget ya. Udah lama banget ya. Kayak specifically buat instruction yang dikasih waktu itu sih aku udah nggak inget ya. Cuman ya simply if I still have the video harusnya itu kayak ya nggak karu-karuan lah, nggak ada yang square, nggak ada yang searah antara shoulder. Dulu my shoulder tend to close, dan itu ya nggak diperhatiin. Saya mungkin ya udah apa ya, dipikir udah bisa main, udah bisa nge-score. Saya kira ya nggak diperhatiin. Kalau ukurnya mereka ini sekedar bolamu kena, atau dia cuma lihat ball flight, soundnya atau gimana kayak dia nggak lihat secara teknikal kayak ini repeatable nggak swing kamu ini? Ini biasanya kita kan main golf kita pengennya repeatable toh. Kalau misal aku tak gober driverku tembus buanter gitu ya bisa aja dengan swing yang salah. Tapi apakah itu repeatable? Tak coba lagi kedua kali OB pasti. Kan? Sama ya dengan wedge atau apa apakah kita bisa scoring sama terus dengan swing yang sama ini apakah hasilnya itu akan sama? Belum tentu. Iya, betul. Dan aku yang paling lihat setelah join di Prodigy, my coach itu selalu bilang alignment-nya stick. Dan pelatih lokal ini
Gak ada satupun Tidak pernah yang pakai alignment stick. Belum pernah lihat. memaksa muridnya. Ya, ini iklan ya guys, kalian bisa beli di GoFarmor. Alignment stick-nya kalau belum punya ya. Nggak, tapi ini bener sih. Jadi aku tuh nggak pernah terpikir juga untuk beli alignment stick, untuk jualan alignment stick. Terus habis itu setelah ikut akademi, gila ya, ternyata alignment stick itu helps a lot. sangat ya, sangat-sangat Cuman rock penting gitu, ya. iya. Padahal cuman ditaruh gitu, cuman ternyata kita bisa imajinasi arah di lapangan segala. Dan Iya. ya itu loh aku bilang, kenapa sih pelatih-pelatih lokal tuh nggak ada standarisasi untuk ngikutin itulah, alignment lah, wajib lah, ya nggak sih? Iya. Sempat aku lihat-lihat tuh sempat kayak gitu. Terus aku mikir, ini apakah ini yang membuat golf itu jadi susah? Karena banyak loh yang aimingnya sana, Nah, hasilnya ya, beda ya. berdirinya ngadep sini, sticknya ngadep kanan. Iya. Dan itu kita nggak merasakan. Ya, itu kita susah yang ngelihat itu sendiri. Harus ada kayak mentor atau harus ada yang ngeliatin. Tapi kalau yang ngeliatin pun sendiri nggak peduli tentang itu ya, Ya enggak. like ya, it won't iya. be fixed Iya. gitu. Ya. Dan kalau misalnya kamu mikir, kalau aku ada pertanyaan nih, menurutmu ya pelatih wajib bisa main nggak sih? Bisa main golf? That's a very interesting Yeah. question. Wajib nggak sih? Kayak anggaplah aku nih pelatih, aku ngajarin kamu, terus habis itu aku wajib nggak sih? Kamu kalau ngelihat aku, wajib nggak sih pelatih itu bisa main golf? Kalau itu sih pas Kalau bisa main pasti bisa main. Cuma aku bilang, oke, di level mana, skor berapa? Ya, kalau itu sih I would, itu ambigu ya. Tapi pastinya kalau misalnya sekarang mereka udah kayak fokus on coaching, misalnya we're talking about like on the next level like Butch Harmon or something, Yeah. atau Mian Maikov, itu kan they don't compete a lot kan. Yeah. Jadi akhirnya ya mungkin ya kalau kita nggak ada competition, kita nggak ada mental apa ya? Buat fight ya. Buat fight. Lebih rusty lah. Iya, kita bilang. pasti rusty ya. Kalau main, I think saya that's the word. mungkin main 80 besar, gampang lah Yeah, buat mereka. I mean they still can still have score. it, Yeah, they still have it. Yeah. So they know all the techniques. Tapi kalau untuk harus wajib bisa main yang kayak Sampai mungkin orang-orang ke- sini banyak expect, oh apa mereka main sih 70 sih. Kayak itu lebih ke apa sih menurut Iya, gue. iya. Kayak Ya. bro, they're rusty udah. Iya, Mereka udah iya, nggak iya. pernah compete. Tapi Iya. they have the techniques yang mereka bisa kasih ke kamu. Mungkin Dan kalau mereka juga sudah tua kalau iya, yang itu. dan mereka kan apa ya? They got a lot of things that they could give to you. Iya, Mungkin kalau experience wise lah. iya, experience wise itu very important I would say. Jadi kayak misalnya on a high level itu kayak what you shooting on course itu yang mereka bisa give to you. Betul. Itu penting sih. Aku setuju banget sih. At least paling enggak kadang kan juga ada pelatih-pelatih yang bagus di luar sana dan di luar sini juga Andrew kan juga dia trying to get on tour kan dia compete juga. Kita pernah dengar Andrew ini juga lagi berusaha untuk compete dia bisa masuk ke tour. Nah, cuman maksud aku walaupun posisi pelatih ini sudah agak lumayan umur atau gimana mungkin dia main skornya nggak terlalu bagus kayak pro gimana tapi paling tidak dia dulu itu waktu mudanya juga pernah compete gitu loh pernah on contention gitu loh di turnamen-turnamen itu dia pernah ngerasain itu gimana rasanya kamu masuk U18 lead kamu itu cuma 1 gitu how do you hold on to your lead exactly. Itu kan yang mereka bisa kasih kan, Iya. like how you handle yourself gitu. Betul, itu kan nggak banyak yang kayak kita ngomong kalau pelatih yang di lokal di luar sana, kalau kamu beneran pengen mau main gitu ya, kamu masuk U18 terakhir tiba-tiba, wah ini makin gede ini mainnya, Iya. pressure-nya makin gede, jadi kan itu nggak pernah diajarin, nggak ada textbook kayak gitu, Betul. sharing experience kayak gitu yang sangat mahal. Iya, itu mahal banget sih. Iya. Memang yang disayangkan di kita di Indonesia ini memang pelatih-pelatih ini kebanyakan nggak pernah experience main sampai sana. Betul, ya. sampai level kayak gitu sangat sedikit lah yang memang punya. beda sama pelatih-pelatih bule ini yang banyak sekali kompetisinya. Terus habis itu memang kayak Andrew itu ya dia ikut kompetisi itu banyak sekali, pengalamannya banyak sekali. Kamu ngerasain ya kalau ikut kompetisi banyak itu juga banyak macam kan, kamu lebih dewasa kan jadinya ya. Itu lebih ke ya golf kan banyak variabel ya, kayak di lapangan. Di lapangan aja itu bukan sekedar kayak main gitu tau kan. Ya itu nggak ada one round kayak 2 rounds lah yang the exact same itu Betul. Nggak mungkin lah itu. Jadi akhirnya ya, kalau kita sering compete apalagi with kayak player that are the same level with us itu pasti kayak kita banyak
kita juga bahkan bisa belajar dari mereka gitu loh. Kayak misalnya on a certain situation mereka ngapain, dan itu kayak kalau banyak turnamen with a higher pressure itu kita pasti kan harus kayak know how to calm ourselves down. Mungkin kalau itu nggak ada di textbook nggak ada itu harus belajar dari experience atau from like other people experience yang bisa dikasih ke kita. Jadi kalau kita ngomong proper coaching, line stick lah ya. Kalian pelatih belilah ya di GoParwar ada. Terus habis itu kalian banyak-banyaklah latihan supaya bisa ngajarin experience ke murid-muridnya. Soalnya saya juga pernah saya bandingin sih, waktu dulu aku latihan di lapangan ya, pelatih lokal sama pelatih bule. Pelatih bule itu banyak banget tau gak ilmunya. Ngurusin angin, ngurusin ini gitu ya. Terus habis itu, oh kamu mau tambah jauh, oh ya naikin bolanya, angin dorong. Dan ternyata saya nyoba kan mukul kan, bolanya rendah, terus anginnya dorong. Harusnya tambah jauh kan, ternyata enggak, tambah rendah. Terus habis itu faktanya apa? Oh, dia jelasin, gini faktanya. Oh iya, karena dia sekolah juga ya, jadi dia paham ya. As simple as kayak kalau kita tahu kan ada flyer atau apa. Kita bahas banyak pelatih lokal itu nggak ngerti sebenarnya. Ini bolanya lagi flyer atau gimana? Kenapa kok flyer itu bisa bola kita tambah jauh sekian puluh meter itu dia nggak ngerti gitu. Ya itu kalau misalnya mereka ngajarin di lapangan paling di atas berarti akhirnya akan cepat. Iya, cuma itu padahal karena rumputnya itu bukan karena. Ya memang waktu experience main sama pelatih bule itu untuk short game pun, terus habis itu gimana manajemen lapangan ya. Itu course management. Beda ya. Bener-bener menurutku out of the box ya dari yang selama ini kita latihan ya. Contoh lain lah ya yang istriku tuh baru latihan ya, baru mulai 4 kali 5 kali gitu. Terus habis itu dia udah bisa mukul iron, terus habis itu mau diajarin chipping sama putting. Sama Andrew mau diajarin turun lapangan di yang Pakuan, yang kecil. Tiga. Aku bilang kan, ngapain? Dan kita semua tahu kan, pelatih lokal pasti ngomong, jangan, hancur nggak mati, kamu rusak semua ya. Jawabannya Andrew simpel. Kamu kalau nggak pernah ngerasain turun, kamu nggak tahu kamu tuh latihan ngapain aja, buat apa? Iya, betul. Nggak ada implementasinya ya. Iya, itu satu hal yang aku bilang, oh iya ya. Terus disuruh ngarahin sini, ngurusin ngarahin sini, ngapain gitu loh, kamu nggak ngerti tujuannya apa kan gitu. Ya paling nggak nyoba sekali turun, hancur ya nggak apa-apa. Paling nggak dia tahu. Tapi tahu, dan kan dibarengin kan. Nah itu salah satu contoh. Terus habis itu saya juga banyak lihat yang Kedi, hari ini Kedi tiba-tiba ganti baju, ya pakai baju rapi, langsung jadi pelatih. Bahaya semuanya itu. Bahaya kan? Dia jadi pelatih. Terus habis itu yang nggak out of nowhere, dia bilang, oh aku dari Amerika lah, dari inilah gitu. Habis itu kita juga nggak tahu mereka sekelas apa, gitu. Tiba-tiba ngajar gitu ya. Terus ngajar ini, ngajar itu, dan ya paling nggak menurutku sih kalau jadi pelatih ya kita butuh kita butuh dari pengurus-pengurus ya daerah ya untuk bisa menjaga standarisasi ya nggak sih? Pengurus sendiri kan dokter toh, kan nggak mungkin toh tiba-tiba orang jadi dokter. tiba-tiba jadi dokter gitu. Ini ibaratnya kayak gitu, saking aja kan ada institusi yang menaungi dan ada aturannya kan. Nah harusnya pelatih golf itu juga sama seperti itu. Harus ada filter lah. Harus ada filter lah. Harus ada sertifikasi, ada filter segala macam. Aku ini ada mau nunjukin kalian video sih. Ini videonya anakku sih. Ya. Memang aku pasti ngetes lah gimana sih hebatnya pelatihku dan lain-lain. Dan ini I'll show you my kids. Juju ini anakku namanya kebetulan Juju sama. Dan dia umurnya sekarang ini 7 tahun. 7 tahun. And swingnya itu kayak gini. Swingnya itu. Ya, itu bagus ya. Latihan berapa lama? Ini dia cuma ikut junior class yang weekend. Itu sekitar 3-4 kali. Iya. Sesimpel itu gitu loh. Dan anakku ini nggak terlalu aktif olahraga. Makanya aku suruh golf aja gitu. Jadi dia tuh memang nggak terlalu sering lari-lari, itu kurang. Makanya golf tuh nggak susah itu gitu loh. Itu loh hasilnya kayak gitu. Ya, dan ya dia beruntung banget lah. Umur dia sudah ada. Kamu dulu nggak ada kan. Pelatih boleh mau nggak mau kan. Mau nggak mau pilih yang ada. Nah, kalau sekarang gini Jo, aku nih tanya nih, kamu ini kan atlet nih, latihan dari kecil, disuruh atau
memang suka, ya pasti disuruh lah awalnya. Oh, Kecil kan nggak tahu dong. Ya, tapi kalau dari awalnya pengen main golf gara-gara pengen naik golf cart. Lucu juga ya. Saya kan dari kecil kan aku suka mobil kan. Nah, terus pas itu dulu kebetulan kalau mau ke sekolah itu ngelewatin Ciputra. Nyebrang kart kan. Karena nyebrang. Iya, terus ngelihat seneng, terus ngomong tau ke mama. Terus akhirnya ya disuruh mama ngomong kalau misalnya mau naik golf cart ya harus golf. Terus akhirnya nyoba tuh pas itu umur 4,5. Ya itu liburan sekolah. Terus akhirnya nyoba, seneng. Terus ketagihan dulu kan, ya apa ya, dulu belum banyak barang-barang junior lah. Saya golf was not common back then. Iya, betul. Akhirnya dulu latihan sampai ya nggak ada glove, tangan masih kecil saya berdarah. Tapi akhirnya mau terus akhirnya seneng. Nah, aku mau tanya, prosesnya jadi atlet sampai sekarang ini loh. Kamu latihan nih kecil, terus ikut apa turnamen? Ya. Turnamen kecil-kecil kan, junior-junior. Ya. Terus juara. Terus habis itu ya terkenal nih juara nih anak Surabaya ini. Iya toh, anak Surabaya nomor 1 Surabaya, iya nggak? Terus sampai kamu apa SMP ada apa sih, ada turnamen apa lagi yang membuat kamu harus perjalanannya loh sampai sekarang tuh kamu harus ngapain aja sih? Jurnas lah apa? Pastinya competitions is very important ya for juniors ya pasti ya. Kayak from what I've experienced, competitions so very important dan the environment around you that supports you atau enggak itu very important. Loh, kalau iya tapi turnamennya itu apa? Kalau aku kan kita taunya monthly medal, anniversary. Mungkin buat teman-teman di rumah itu mereka juga pengen tahu. Kalau misal mereka itu ada yang masih kecil, yang lagi punya anak yang masih kecil, pengen jadi atlet, kira-kira jalannya itu gimana? Jalannya gimana? Iya, ada stages gitu loh buat jadi atlet. Turnamen apa yang perlu ikut? Kalau sekarang ada IJG ya, IJG itu ada 3 series, 3 tipe. Yang satu tuh challenge, 1 series, 1 Premier League gitu namanya. Kalau yang challenge itu kayak turnamen sehari itu sering juga kok diadain di Pakuwon gitu. Itu for like purely beginners, junior beginners. Ya itu a good opportunity buat junior awal-awal kayak kalau mau ikut turnamen pertama itu a very good opportunity sih. Soalnya kan yang dari Jakarta juga ada yang datang kan. Jadi mungkin ya nambah teman juga. Tapi dapat apa? Peringkat? Oh ya pasti. Jadi ikut dapat peringkat. Ya, peringkat Indonesia. Oh enggak. Peringkatnya IJG. Iya, peringkatnya IJG. Ya, jadi IJG itu cuma kayak persatuannya sendiri, Iya, kelompoknya junior ya. Oke, dikasih peringkat nih. Jadi kamu kalau rajin ikut naik terus. Iya. Terus ada apa? Kelompok umur. Kelompok umur, ya. Kelompok umur itu kan dibagi jadi D, C, B, A. Atau kalau nggak salah, I think it's like 15 or 16 years old sampai below 18 kan. Oke. Ya itu pokoknya ada segmennya di sini. Kalau D itu below 10. Terus kalau kamu ikut menang gitu. Terus jadi apa? Atlet Surabaya, atlet Jawa Timur, atlet Indonesia. Kapan itu? Kapan bisa sampai sana itu? Kalau untuk kapan bisa sampai sana ya ini susah juga sih. Jalurnya, wes. Kamu kan sekarang nih sudah sampai nih. Provinsi. Maksudnya Koko ini dari kamu menang turnamen, terus apa berikutnya gitu? Kamu bisa dijadikan bisa atlet, sampai jadi provinsi itu gimana cara? Apakah kamu mosok kayak aku nih pakai baju Indonesia ya? Atau kamu pakai baju nih, datang, atau apa? Kamu kan dikirim buat main kayak PON dulu waktu kecil kan juga sering dikirim-kirim gitu. Itu gimana kok bisa dipilih? Itu di scout atau gimana? Ada kompetisinya atau gimana? Atau kamu ada kejuaraan langsung kamu daftarin nih. Oh, saya pemain Indonesia gitu. Enggak. Ini apa caranya? Jadi gimana itu? Kalau itu sih lebih ke obviously you have to know the people there ya. Kayak jadi harus kenal ya sama itu pasti pengurusnya. Nah, kalau kamu main bagus tapi nggak kenal berarti nggak bisa masuk. Bisa, tapi biasanya kalau susah. Enggak sih, namanya golf segede apa sih dunianya? Iya sih. Jadi itu kayak pasti tahu lah, dan itu biasanya kayak kedengeran lah. Iya, kedengeran, terus dilihat scoring average gitu-gitu kan. Terus akhirnya dari situ ya kayak biasanya ada seleksi. Seleksi itu biasanya ada like several people yang dipilih. I forgot if you can apply for it atau enggak. Tapi itu pastinya ada target lah. Jadi misalnya kayak from like 20 people
yang dipilih berapa. Nah itu. Oke. Terus kamu 20 orang, anggaplah kamu diseleksi nih, main nih, main kan. Terus habis itu dipilih. Terus kamu terpilih. Ya. Dapat bonus banyak dong. Ya pasti toh. Ya toh. Kalau enggak ngapain? Ya enggak? Dapat enggak sih? Enggak. Ya mungkin on several places dapat sih ya. Like on several places. Iya. Oh gitu. Tapi sini enggak. Wah, ini. Loh, paling enggak kan. Loh, soalnya gini loh, kalau motivasi nih ya, motivasi. Wih, aku mau jadi pemain nasional nih di daerah kelahiranku gitu ya. Paling enggak kan, dapat stick golf. Ada equipment. Kalau aku ingat dulu kan Tiana sering cerita, dia sering dapat kayak equipment atau apa, tapi harusnya kalau nggak salah itu terima gaji ya, harusnya itu juga. Iya pasti gede pasti, ayo. Terima gaji juga sebagai atlet Surabaya. Terus itu kalau kita latihan, kita main di lapangan itu bisa di reimburse katanya. Tapi nggak tahu realisasinya gimana, bener nggak itu? Ya, sadly it wasn't true. Sadly it Tapi wasn't ya, true. itu kenyataan ya, bukan cuma golf aja, Pak. Aku rasa banyak lah yang olahraga di Indonesia itu yang memang kurang menjadi perhatian. Jadi atlet-atlet Indonesia ini tidak tersupport dengan baik. Jadi gitu. Kamu itu selama ini main golf bayar dewe. Ya. Stick golf bayar sendiri. Papa mama yang beli. Ya. Aparel. Bola. Ya. Bola beli sendiri. Bola itu mahal loh. Dia ini bolanya itu minimal harusnya yang bagus. Dia nggak bisa kalau pakai bola yang biasa-biasa. Sekarang Tour BX Bridgestone. Oh, oke. Bolanya murah, nggak bisa pakai bola yang murah dan nggak mungkin orang kayak gini nih pakai bola bekas. Nggak mungkin. Nah. Terus habis itu nggak ada support sama sekali ya. Nope. Cuman kalau menang tiba-tiba dikeluarin kan namanya. Kata-kata keramat. Enggak sih, bukan keramat sih. Jadi sebetulnya kalau pinginnya atlet-atlet ini kalau bisa kan ada pengurus yang ngasihin latihan ya. Betul. Support ya, lah. Support latihan. Terus habis itu apalagi kamu udah sekelas ini ya, yang udah jelas. Iya. Bagus ya, bukan yang abal-abal bagus ya. Betul. Terus malah gitu bola dikasihin support, tiket kalau pertandingan ya nggak sih? Iya, Lu berangkat sendiri ya lumayan loh ya nggak? Itu paling nggak kalau turnamennya lokal aja entry fee, makan, hotel semua kan paling nggak anggap turnamen 3 hari lah ya, yang WAGR. Turnamen 3 hari paling nggak breakdown sekali. Let's say ini mau dibudget banget lah breakdown sekali. Makan dibudget dan lain hotel pakai yang biasa tuh paling nggak udah buat like 8. Iya, 10 juta. 10 mil, ya. 10 mil itu udah murah banget. Belum kalau turnamennya bisa di mana? Pondok Indah. Pondok Indah, let's say entry fee 3 juta, 4 juta. Iya. Hotel di sana udah berapa? Iya, betul. Mahal tiket banget. pesawat, PP. Ya. Paling nggak udah 10 juta. Iya. Dan turnamen ini sering banget ya guys. Kalau buat teman-teman di rumah ya tahu ini bukan kayak setahun sekali atau setahun 2 kali. Ini sering banget gitu loh. Banyak sekali turnamen. Hampir tiap bulan bisa ada turnamen. Iya pasti kalau mau diikutin semua. Kalau diikutin semua sebulan bisa 2-3 kali. 2-3 kali. Berarti 1 bulan modalnya aja udah buat turnamen aja 20-30 juta sendiri. Belum termasuk kita praktis, bayar pelatih dan segala macam. Nah ini sangat disayangkan kalau atlet-atlet di Jatim terutama ya, kalau kita kan di Jatim nih sekarang sebagai area Surabaya ini ya, sangat disayangkan karena aku lihat juga banyak atlet-atlet muda itu yang aku pernah ketemu kan, aku sering konten sering apa tahu gitu loh, mereka ini fully talented banget gitu loh, bener-bener kelihatan nih anak ini ada bakat ini, tapi sayangnya yaitu terbatas dan terhalang oleh support. Jadi ya sebatas kekuatan papa mamanya aja ya. Kalau duitnya tebal papa mamanya ya jadi ya kan. Sulit lah jadi ya. Jadi itu alasanmu ya. Paling enggak kamu dikasihin tiket loh. Tiket sama ya. Jadi kamu cari daerah yang mau ngasih kamu tiket. Gitu ngasih tiket. Oh jadi kamu nggak minta bonus Jo. Kalau misalnya kamu cukup daerah itu ngasihin kamu, kamu nggak ngasih tiket sama latihan dan lain-lain, wis cukup wis buat kamu ya. Ya, I would say it's like the bare minimum ya. Tapi kan itu kalau di sini jadi something yang wow kan. Jadi something kayak, wih, aku berangkat tiket pesawatku digantiin gini, hotel digantiin. Which is actually the bare minimum of what a foundation can do ya kan. Tapi di sini jadi something wow, soalnya nggak pernah ngerasain kayak gitu kan, sadly. Iya, ya aku pernah cerita temanku dulu. Ceritanya harusnya dapat jatah equipment sih, tapi sampai akhir dia keluar nggak dapat equipment gitu loh. Sayangnya jadi nggak pernah terima. Iya, gitu. Sampai equipment aja nggak nggak dikasih ya, saking bisa dibeliin bapaknya. Saya pernah sih dulu fitting ada anak junior fitting sama saya. Terus habis itu saya bilang, oke, kamu kebutuhannya ini.
barangnya ini aku bilang gitu. Terus habis itu tiba-tiba nggak ada, hilang dan lain-lain. Datang 2-3 minggu kemudian dia datang, dia bawa stick yang beda banget speknya. Jadi misalnya nih, oke, aku fitting, oke, kamu harusnya pakai steel misalnya atau 95 gram lah shaftnya gitu ya, headnya yang ini gitu, karena kamu butuh ini. Enggak, di datangnya itu dikasihnya shaft 60 gram graphite yang jauh banget gitu ya. Terus habis itu dia dipaksa pakai itu dan gilanya bekas lagi. Itu jadi nggak baru. Maksudnya dapetnya listriknya dari mana ini? Iya, dari pengurusnya. Oke. Sampai segitunya, maksudnya kasihan dong anak ini dipaksa pakai barang yang bukan speknya untuk pertandingan kan. Iya. Ya itu kata bilang ya udahlah, kita bantu lah, kita pokoknya tanya-tanyapin lah, kita cariin cara lah. Iya, supaya bisa lah dia pakai. Gitu sih. Nah itu sangat disayangkan sih. Aku juga lumayan sedih. Seharusnya padahal Indonesia ini kalau misal disupport dengan benar atau apa, golfernya ini banyak sekali yang bisa bagus. Aku nggak tahu sih. Orang Indonesia banyak juga loh yang ke Amerika juga. Nah ini kita bahas nih. Biasa jenjang karirnya ini kan dari atlet lokal, sering ikut junior, terus habis itu jadi amatir, sering turnamen-turnamen kayak gini, mewakili lah, ikut kayak ke Jurnas, PON, segala macam. Nah biasanya end goal-nya itu kalau aku tahu dari teman-temanku, mereka pengen sekolah biasanya ke Amerika ya. Paling banyak. Kenapa kok Amerika? Karena di Amerika itu ada namanya NCAA. Ya itu kayak liga mahasiswanya sana lah. Nah, di sana itu ada 3 divisi ya, Division 1, 2, Division 1, 2, 3. Basically kayak Division 1, 2, 3 ini kayak level-levelnya. The layers. Iya, the layers-nya. Kalau kamu bisa masuk Division 1 ini isinya player yang sangat talented sekali. Dan banyak pemain PGA itu yang keluarannya dari sana. Contoh, Tiger Woods. Ya, itu obviously he was lulus. Dia sih nggak lulus ya. Dia nggak lulus. He was from Stanford. Ya, dia dari Stanford. Dia main di Division 1 John Ram itu Arizona. Terus juga ada zaman-zaman yang Newgen itu kayak Matthew Wolff, Colin Morikawa, atau lagi Victor Hovland, Jose Le Ballester, mungkin kalau tahu sekarang di Live di Firepost. Itu juga lulusan ASU juga kan. Iya, banyak sekali ya dari itu. Dan universitasnya itu memang universitas yang bagus-bagus gitu ya. Dia punya ranking di Division 1. Jadi kamu kira-kira ya juga mau ke sana juga? Kalau aku sih enggak sih kayaknya. Oh gitu, kenapa? Different route ini? Different route. I'm not planning to take this as a living. Oke. Ya mungkin kamu udah kecewa soalnya dengan yang sudah repot-repot golf ya toh hasilnya nggak gitu amat gitu ya juga. Ya kalau itu sih ya probably one of the factors ya. Tapi kalau ya for me kalau aku realistically thinking kayak the competitions there itu udah kayak we're way behind lah. Kayak waktu itu ada dari temanku cerita he was in Oregon. Itu Division 1 tapi like cewek ya? No, cowok. Oregon tuh Division 1 tapi not like the top 10 ya. Jadi itu kayak ya Division 1 tengah-tengah bagus lah sekolahnya. Itu kayak kualifikasi internal ya. Jadi kan satu tim tuh kalau nggak salah dia cerita ada 12 orang. For one season itu yang diambil cuma 5 yang masuk tim. Terus itu kan ada kualifikasi internal antara 12 orang itu. They're playing on their local course. Tapi local course-nya mereka tuh bukan course yang gampang gitu. Local course-nya susah ya. Iya. Nah, mereka itu akhirnya ada yang kualifikasinya tuh 6 hari. 6 hari, yang nomor 1 tebakan main berapa? Ada 5? Berarti berapa? Total 6 days. 6 rounds berarti. Ya, 6 rounds. Under like 20, 50. Itu berapa tebakannya? Nggak tahu, nggak bisa bayangin. He shot 40 under. 40 under, 6 days. 6 days. Berarti average per day is like 6, 7. Dan main di sana itu susah banget loh ya. Kita main di lapangan sana itu handicapnya tinggi banget loh. Handicap daripada di. Aku soalnya pernah dikasihin videonya sama Andrew kan, main di Inggris kan. Main di Inggris tuh nggak sekedar cuma bisa mukul gitu loh. Anginnya, You have to be able to control your ball flight kan. Biasanya kalau gitu kan main di links kan. Iya, di links course itu kan. Nah, tapi kalau papa mamamu nggak terlalu ini ya, kayak pelatih ikut-ikut milih itu enggak sih. Saya ya kebetulan dilepas ya. Papa mamamu juga nggak golf ya? Nggak bisa golf ya. Jadi kamu juga memang dilepas ya, nggak terlalu ngurusin ya. Soalnya kemarin aku ada ketemu papanya junior. Dia curhat sama aku. Jadi video anaknya ini dikasihin ke
pelatih-pelatih di lokal. Semua pelatih lokal bilang, wah bagus. Terus dia coba kasih videonya ke pelatih luar. Wah kurang ini, kurang itu, kurangnya tuh banyak ya. Akhirnya dia, udahlah anakku latihan di luar aja lah. Iya. Jadi makanya saya tuh di sini tuh berpikir, ini loh saatnya kalian nggak usah keluar negeri. Kalian bisa latihan di Surabaya kok. Nggak usah jauh-jauh. Sekarang udah enak lah, masih udah ada Prodigy sendiri kan, very helpful ya. Udah ada yang a proper coach yang nggak didapetin sama dan dia stay di Surabaya. Dulu kalau zaman-zamanku itu mungkin ada lah ya tim dari Kinetic Daniel datang. Tapi kan juga jarang kan Daniel datang berapa kali gitu loh. Makanya dulu mungkin setahun paling 2 kali. Iya 2 kali setahun datang. Kita harus pergi ke Jakarta. Modal lagi dong itu. Iya. Udah berapa hotel belum dihitung. Nah, dan memang Jojo ini salah satu contoh kalau Jojo ini nggak terlalu tinggi ya. Kamu cuma di bawah 70 ya dia tingginya ya. Terus habis itu, tapi kamu tahu drivernya dia itu 260 meter loh. Iya, kencang dan very efficient. Tangannya nggak gede, kecil tangannya. Kamu lihat sendiri tangannya kecil. Sama tangan kita gede tangan kita ya. Tapi pukulan kita nggak sejauh dia. Makanya kamu mau badan seberapa, yang penting itu tekniknya. Ya, the ability to generate power itu very important sih. Iya benar ya. Jadi maksudku gini, kalau andai kata kalian tuh udah tua pun ya, yang om-om yang udah tua ya, itu bukan berarti kamu nggak bisa achieve driver 200 kok. Ya, correct. Anggaplah kamu punya speed 70 nih, pelan nih karena udah umur ya. Kalian bisa pakai non-comfort driver. Dan itu bisa bantu gitu. Dan speed 70 tuh kita bisa maksimalin sampai distance 200. Bisa ya. Dan kalau with the right equipment ya. Iya. The right fitment, the right equipment, the right tekniknya. Dan untuk menghasilkan itu tuh nggak susah-susah banget tekniknya harus latihan kayak dia. Enggak loh ya. Apalagi udah tua kan. Iya. Tekniknya udah bener aja 200 sampai. Dan kalau kita ngomong, kita main di lapangan di Surabaya aja semuanya. Mau dari putih atau dari biru ya. Kita driver 200. Sebenarnya itu semuanya aman loh. Sudah cukup ya. Semuanya aman loh. Semuanya reachable semuanya loh. Iya kan? Kayak di Geraha Hall 1 aja. Iya. Itu kemarin aku lihat kalau dari item aja kalau nyebrang itu 170 atau 90. Berarti saya 200 sudah aman. Iya, betul. Iya kan? Nggak usah terlalu khawatir gitu loh. Betul. Makanya itu kalau kalian masih takut main golf sendirian, ya, ke Prodigy. Dia ajarin tekniknya. Ini loh contohnya. Kecil kayak gini loh, 260 meter. Ini jaraknya gila nih. Dan kalau mau tahu kayak coach the difference lagi ya. Kalau coach lokal sama ya yang di Prodigy sekarang Andrew, itu pasti the difference. Kalau coach lokal mungkin sekarang banyak yang ya from your experience juga dipukul rata semua. Dipukul rata. Backswing, backswing gini ya gini. Betul. Mereka knowledge-nya gitu. Betul. Tapi kalau kayak yang a proper coach, contoh di sini Andrew, itu he knows kayak kapasitas dari postur badannya orang itu yang beda-beda. Itu kan different. Jadi apa yang dia kasihin ke kita pun pasti juga beda gitu loh. Jadi semua orang tuh nggak bisa dipukul rata kayak, oh ya kamu harus gini, kamu tak ajar gini harus gini. Ya which yang sebenarnya pro lokal yang bisa dibilang pengetahuannya sangat minim. Iya sangat minim betul. Sangat disayangkan. Iya jadi mereka ya taunya itu ya mereka ngajarin cuman itu. Oke. Nah kalau kayak higher level coach itu dia pasti tahu kayak, oh badan kita misalnya upper body lower body kita itu separationnya berapa? Kayak bisa apa gitu, upper body itu maksimalnya gimana? Dan itu kan nggak bisa disamaratain. Badan itu sama badan susu beda loh pasti. Nah itu udah kayak yang diajarin itu juga pasti beda. Materinya susu. Manggil aku ini bedanya buahnya. Itu makanya pentingnya itu ya. Iya. Memang ya saya telat sih. Saya terlambat ikut akademi. Saya benar-benar terlambat. Karena saya mikir saya bisa belajar sendiri, ternyata nggak sesimpel itu. Ternyata memang golf butuh pelatih. Beda sama olahraga lain, tapi ya itulah yang banyak disalahgunain ya. Pelatih abal-abalnya banyaknya keluar. Terus aku mau cerita nih, kemarin aku coaching klinik nih, ada 20 orang coaching klinik gitu kan. Terus habis itu banyak keluhan. Yang pertama, kepala nggak noleh itu. Jadi banyak yang kepalanya itu benar-benar ditempelin begini, dipaksa kayak gini. Itu pertama. Kedua, swing itu lurus gitu. Jadi swing itu dia
minta swingnya dilurusin ke sana, lurus swing. Jadi nggak ada muternya gini. Jadi yang kenapa gitu? Ya kan swing harus lurus di situ sama buangnya ke situ gitu loh. Nah ini kan, kan jadinya nggak bisa muter kalau buang ke sana gitu. Ini bukan muter gitu loh namanya. Iya makanya harus akhirnya dan kesalahan-kesalahan itu kita bilang bisa 50-60% orangnya sama loh. Orangnya beda-beda, keluhannya sama semua, kesalahannya sama semua, mikirnya gitu semua. Jadi salahnya di mana dong kalau kayak gini? Pusatnya yang salah. Pusatnya yang salah. Info dari pusatnya salah ini. Info dari pusatnya yang salah. Ya karena memang pemain yang tiba-tiba ngajar itu dia ngajarinnya caranya dia. Kayak kamu nih Jo, kamu bukan pelatih, kamu pemain. Ya kamu ngajarin yang kamu tahu kan, ya, yang permasalahanmu kan. Pasti. Terus akhirnya semua mau pukul rata ikut kamu kan. Yeah. Saya FYI players and coach are very different ya. A proper coach. Ya, itu very different. Saya kalau kayak udah sekelasnya Andrew gitu dia pasti udah apa ya, belajar lagi tentang untuk coaching itu. Untuk coaching sendiri. Dari coaching sendiri ya kita nggak tahu ya masih apa yang diajarin di sana. We've never tried ya belajar coaching. Tapi itu pasti a totally different route gitu kan. Coaching sama player itu beda banget sih. Beda banget. Ya, jadi pelatih nggak harus bisa main. Ya. Tapi paling nggak bisa mukul dengan baik. And they have experience. Terus habis itu experience itu penting ya karena kalau dia nggak pernah banyak main di lapangan, dia nggak tahu nih lapangan bentuk gini harus ngapain, ya kan. Terus habis itu bola itu ternyata efeknya gila-gilaan ya. Ya, ini dia aja dikasih bola expired marah-marah, nggak dipakai sama dia. Gratis pada kamu jatah ya. Jadi dia ada pertandingan dikasih bola expired, terus habis itu sama dia wah ini expired. Akhirnya dia beli bola sendiri, ya dipakai sendiri. Bola itu ngefeknya bisa hilang 10 meter ya. Ya bisa lebih bahkan. Kalau ya kita nggak bahas sampai separah range balls ya. Mungkin kayak bola-bola bekas ya mungkin kalau yang banyak yang belum tahu bola itu bisa dicat lagi ya. Ngelihat di pinggir saya, ini bola bagus bos. Bolanya wah api bos, 1 biji 12.000. Ya oke lah emang dapat harga lebih murah, tapi itu bolanya semua cat-catan. Dipukul juga pasti ya berkurangnya banyak. Berkurangnya pasti lah itu. Itu sih mending 20.000. Aku pernah beli harga 5.000 Jadi kalau aku sih daripada beli bola bekas ya, aku mendingan beli bola baru yang murah. Karena nge-grip juga di green waktu kita nge-chip tuh dia nge-grip kan, dia masih bisa ini. Tapi kalau yang bola bekas ini powara sih. Ya, aku punya pertanyaan, kalau kita beli bola baru, ya mungkin ini agak kurang relatable ya buat regular golfer dan beginner. Mungkin karena kalau misalnya kita beli bola baru kan bolanya dipukul, kita pukul di bunker atau apa, dia kan kadang ada marknya ya kan sudah lecet dan sebagainya. Kalau Jordan sendiri bola itu kondisinya gimana baru diganti? Aku tanya atlet karena kalau kita bola nggak sampai hilang. Paling kalau ini jarang hilang, gitu. Jadi ini kamu anggap nih hole 1 nih bola baru nih. Kapan kamu decide untuk ini udah cukup? Biasanya kalau aku sih ngasih standar kayak turnamen itu setiap 4-5 hole lah ganti. 4-5 hole? Ya. Wow, jadi 1 kali main kamu bisa ganti 4 kali? Ya. 4 kali ya? Oh. Ya, jadi kalau setiap turnamen kayak 1 round, I always bring 2 sleeves. Oke. Nah, kalau misalnya nih, kita mukul nih, kena paving, terus balik lagi kan? Lecet kan? Ya. Pasti ganti. Pasti ganti. Tapi kan nggak boleh di hole yang sama. Iya, tahu. Cuma maksudnya next one kamu pasti ganti karena lecet. Jadi faktor lecet aja kena itu langsung kamu ganti. Bahkan kayak if you see kalau kena ranting lah let's say, itu kan biasanya udah scratch. Biasanya rata-rata kayak pemain-pemain hampir pasti ganti 99%. Oh ganti gitu. Iya. Jadi aku kemarin juga belajar dari Andrew masalah bola itu kita praktek di lapangan, terus kita pakai bola yang yang harganya mahal sama yang bola yang harganya murah. Untuk speed kira-kira di 80 sama 90 kita coba di beberapa main. Itu distance bisa nambah itu sampai 10 meteran. 10 meteran. Dengan segampang itu loh, kamu ganti bola itu bisa 10 meteran loh. Ya. Dan
jangan ngikutin gengsi. Biasakan, bola aku profi ini. Kalau like if it's not, kalau the ball is too heavy for you ya. Iya. Buat apa profi? Not for everyone. Gitu Iya, not for everyone. Itu betul. Not for everyone. Jadi mungkin kalau di golf armor juga kita bisa ball fitting ya, Bu. Berarti harusnya kan kita dari datanya itu bisa tahu ya. Kita mesti tahu cocoknya itu apa. Karena kalau di luar kita fitting kan sekalian juga sama ball fitting kan dilihat itu. Ball fitting is very rare di sini ya. Mungkin saya orang-orang kayak yang udah merasa bisa golf pakai apa profi. Ya, harus. Terus habis itu mereka ngerasa kepuan lu gak jauh-jauh gini yang disalahin ini itu. Tapi kalau simply by just lowering your standards ganti bola itu udah helps a lot gitu loh. Nah, ngomong masalah fitting ya. Sekarang kita punya the first PGA fitter di Surabaya. Nah. Ya. Jadi Prodigy baru sekarang ada fitter dari PGA si Andrew. Jadi memang si Andrew ini coach dan dia juga pink fitter actually. Dan memang sejalan sama Golf Armor. Jadi kira dia kemarin habis apakah saya fitting pertama? Oh iya. Nah, kemarin habis di fitting ya guys. Jadi luar biasa sekali. Karena ada pertanyaan semua. Jadi memang untuk kalau saya fitter itu saya ngurusinnya ball data. Aku nggak ngurusin swing data karena aku nggak bisa betulin tekniknya. Jadi mau swing model apa ya, aku cuma tahu ini karena masalah swingmu. Ininya hubungannya sama ini, tapi nggak terlalu ngurusin ke swing data, ngurusinnya ke ball data. Kalau si Andrew, dia akan ngurusin ball data dan swing data. Jadi kamu akan lebih komplit lah kalau kamu fitting sama Andrew. Ya ini bisa tanya ke Raden. Mungkin kita nanti bahas ya di podcast berikutnya ya. Dan kemarin sudah bikin video kan kita tentang fitting. Jadi kurang lebih in-depth fittingnya itu ngapain aja. Terus masalah-masalahnya yang sebelumnya dengan shaft driver yang lama dengan yang baru bedanya kayak gimana, hasilnya sebeda apa akan kita bahas semua di video itu. Nah terakhir. Saya mau tanya nih masalah RNA. Bro, kamu udah ikut nggak? Sekarang belum. Sampai sekarang belum. Tapi sebenarnya RNA itu wajib nggak sih ikut untuk pemain atlet? Wajib sih. Saya wajib, ya? Kalau for like athletes kalau nggak tahu peraturan, ya mungkin kalau turnamen lokal sih nggak terlalu ngefek ya. Tapi once udah kayak keluar compete di luar tuh, ya ayolah jangan malu-maluin sih, let's say. Kayak ya jujur-jujurannya sih jangan malu-maluin. Dan bahkan udah ada pihak ini sih oknum ya. Ada per experience kita turnamen waktu itu tim kan di Singapura. Itu ada namanya Putra Cup, Lion Cup, Kartini Cup sama Santi Cup. Itu dibagi jadi 4 ya. Kalau Putra Cup sama Lion Cup ini junior, Putra Cup ini nggak ada batasan umur. Terus Santi Cup itu nggak ada batasan umur tapi cewek. Kartini Cup itu yang junior. Nah itu kita compete all in one field. Nah itu biasa buat itu I forgot if it was Asia atau Southeast Asian. Nah itu ya ada satu pemain Indo juga yang ya ini bukan lebih keruh sih, lebih kayak ke curang. Ya itu kan ya malu-maluin lah. Curangnya gimana jadi? She didn't admit kalau dia boleh hilang, akhirnya dia ngedrop. Ini beneran ya. Boleh hilang. Ya. Terus habis itu gimana boleh bisa ada kalau dia admit? Dia nggak admit, tapi dia ngedrop. Tapi ada saksi, ya namanya turnamen gede. Ya, saksi. Kan pasti ada saksi di green kan buahnya toh. Dan itu tim captain, itu padahal semua pada ngelihat. Akhirnya ya apa? Nama Indo jelek, dirasani ya kalau kita ngomong. Terus kalau rules, yang mungkin banyak, yang paling common, yang happen, kalau kita compete di luar itu, our pace of play. Kita kan di sini biasanya kalau turnamen kan, biasanya kalau FYI, kalau turnamen biasa yang proper itu mereka punya kayak maximum timings kayak each hole. Ini flight ini keluar dari hole ini jam sekian. Ya, harusnya. Nah kalau kayak di sini tuh mereka kayak ya wes setelah semenit 2 menit ya wes. Tapi kalau di luar tuh nggak bisa. Di Singapura itu referee-nya kita telat bahkan semenit kita di warning. Not official warning tapi kita udah diperingatin gitu. Terus kalau nextnya gitu lagi kalau nggak salah tuh warning 1, warning 2 terus itu penalti. Nggak, kamu selama ini nggak ikut RNA, belum pernah ikut kan? Belum. Level 1 belum pernah, level 2 belum pernah ya pastilah ya. Oh kok susah ya carinya? Susah ya? Iya. Dan selama ini kan di Jakarta kan. Nah. Dan di sini Surabaya susah ya? Ya. Only once kan tahun itu. Only once. Ya sekali aku yang ngadain soalnya. Jadi oke.
kita bahas di podcast berikutnya rule golf. Nah, tapi kalian kalau ada RNA golfer harus ikut ya. Harus ikut. Ya. Memang banyak membantu. Wajib sih, ya. Wajib ikut. Atlet wajib ikut. Kalau golfer kayak kita, ya sekedar tahu lah. Tapi menyenangkan kok ikut RNA itu. Ya harapannya sih dari pengurus di Jawa Timur mau ngadain ya. soalnya berat kalau golfer terusnya ngadain. Oke, kita bahas minggu depan masalah rule golf. Sekian untuk hari ini ya, teman-teman. Dan Juju semoga sukses. Atlet Indonesia lucu. Harus semangat tuh ya. Oke, thank you ya. Thank you See you guys. guys. See you. Bye.